Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, sore ini saya akan buat video dengan judul 2 faktor penentu pH tanah turun dan naik secara signifikan. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat konten-konten yang lebih kreatif, serta bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman selalu mengikuti konten kreatif kami selanjutnya. Kemampuan tanaman untuk melakukan proses penyerapan unsur hara, faktor utama yang berpengaruh yaitu tingkat keasaman tanah atau pH tanah. Keasaman tanah dapat terjadi karena peningkatan konsentrasi ion H positif atau hidrogen positif dalam tanah yang diakibatkan terjadinya peningkatan kandungan air pada tanah akibat hujan atau pengairan yang berlebihan, serta pupuk yang meninggalkan sisa asam, contoh NPK, ZA, dan lain-lain. Akibat dari pH tanah rendah atau pH di bawah 5,5, unsur hara, fosfat atau P, kalium atau K, kalsium atau Ca, dan magnesium atau Mg tidak bisa terserap, biarpun usaha pemupukan dilakukan. Dan pada saat pH tanah rendah, tanaman akan terjadi keracunan, yaitu keracunan unsur Fe atau besi, Mn atau mangan, dan Al atau aluminium. Dan pada pH rendah, unsur tersebut melimpah ruah, serta dalam kondisi mudah diserap tanaman. Akibatnya pertumbuhan tanaman akan stagnan atau terhenti, bahkan tanaman mati. pH yang dikehendaki tanaman yaitu 5,5 sampai 7. Di dalam tanah, selain ion H positif, ditemukan juga ion OH negatif. Bila dalam tanah jumlah ion H positif lebih banyak daripada ion OH negatif, maka tanah tersebut bersifat asam. Dan sebaliknya, apabila ion OH negatif dalam tanah lebih banyak daripada ion H positif, maka tanah akan dikatakan basa atau alkali. Apabila jumlah ion H positif dan ion OH negatif di dalam tanah jumlahnya sama, maka tanah tersebut dikatakan netral. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa penentu keasaman tanah adalah adanya penambahan konsentrasi ion H positif di dalam tanah. Sedangkan penentu kebasaan tanah adanya penambahan konsentrasi ion OH negatif di dalam tanah. Untuk menaikkan pH tanah dari pH tanah rendah di bawah 5,5 secara signifikan menjadi netral dapat dilakukan dengan memilih bahan atau senyawa yang berikatan dengan ion OH negatif, dan unsur tersebut ada pada golongan 1A dan golongan 2A di sistem periodik unsur kimia, yaitu Na atau natrium, kalium atau K, dan Ca atau kalsium. Dan senyawa yang dimaksud adalah NaOH atau natrium hidroksida, KOH atau kalium hidroksida, dan CaOH atau kalsium hidroksida. Adapun sebagai ilustrasi adalah sebagai berikut. Bahan-bahannya: satu, kalsium karbonat atau CaCO3. Yang kedua ada dolomit atau CaMg CO3 2 kali. Yang ketiga adalah kalsium hidroksida CaOH 2 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, untuk langkah selanjutnya yaitu kita adakan penyampuran ketiga kalsium ke dalam media tanah. Sebelum media tanah kita campur dengan kalsium, kita adakan pengukuran pH tanah. Sebelum kita adakan pengukuran pH tanah, kita lakukan pengukuran. Sebelum kita adakan pengukuran pH tanah, pH tester saya menunjukkan angka
netral yaitu 7. Setelah itu kita adakan pengukuran pH tanah yang pertama, yaitu pH-nya yaitu 2. Kita uji dulu. Kita ukur media tanam atau tanah yang kedua, yaitu pH-nya sama, yaitu 2. Kita cuci dan kita ukur media tanam atau tanah yang ketiga adalah yaitu pH-nya sama, yaitu kurang lebih 2. Kita cuci. Dan untuk langkah selanjutnya adalah media tanam pertama kita taburi kalsium karbonat secukupnya. Dan media tanam yang kedua kita taburi dolomit secukupnya. Dan media tanam yang ketiga atau yang terakhir kita taburi kalsium hidroksida secukupnya. Dan langkah selanjutnya adalah media tanam ini kita beri air supaya cepat terserap unsur kalsiumnya. Dan kita biarkan kurang lebih 10 menit biar kalsiumnya meresap ke dalam tanah. Dan langkah selanjutnya adalah kita adakan pengukuran pH tanah di masing-masing media tanam. Dan kita pastikan dulu pH tester saya dalam keadaan normal, yaitu pH-nya 7. Dan kita adakan pengukuran media tanam yang pertama. pH-nya 4. Kita cuci dulu. Dan pH tanah yang kedua adalah yaitu dolomit 4 kurang, yaitu 3,8. Dan pH tanah yang ketiga atau kalsium hidroksida yaitu menunjukkan angka kurang lebih 12-an karena jarum yang ada di pH tester ada sampai mentok. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, bahwa media tanam yang pertama yang kita perlakukan dengan kalsium karbonat yaitu pH awal adalah 2 menjadi 4. Dan perlakuan yang kedua terhadap media tanam yaitu menggunakan dolomit yaitu pH awal 2, setelah kita beri perlakuan dolomit yaitu menjadi 4 kurang sedikit. Dan media tanam yang ketiga kita berlakukan dengan kalsium hidroksida dari pH 2 menjadi kurang lebih 12. Dalam hal ini kita tarik kesimpulan bahwa kalsium hidroksida memang benar-benar signifikan untuk menaikkan pH tanah. Dan perlu diketahui bahwa kalsium hidroksida yaitu terbuat dari kalsium karbonat seperti ini yang diadakan pembakaran kurang lebih 900 derajat akan terbentuk CaO, yaitu prosesnya kimia adalah dengan pemanasan dia akan melepaskan CO2 dan akan menjadi CaO. Dan CaO ini apabila kita berikan perlakuan dengan air akan menjadi kalsium hidroksida. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, saya kira cukup sekian dulu video sore ini yang membahas 2 faktor penentu pH tanah turun dan naik secara signifikan. Tetap semangat dan fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.